Perkenalkan, saya Salma Salsabila dengan NIM 2023 Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan, yaitu salah satunya permasalahan sosial. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Masalah sosial di negara Indonesia kerap terjadi berkaitan dengan hubungan di lingkungan masyarakat. Terdapat banyak contoh masalah sosial dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi masalah sosial. Nah, contoh yang akan saya bahas mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah masalah sosial karena melanggar norma-norma yang berlaku. Dampaknya, kenakalan remaja akan membuat mental dan dari remaja tersebut rusak dan merugikan banyak orang. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke masa dewasa. Dalam masyarakat, kenakalan remaja merupakan hal yang umum terjadi pada usia antara 13 tahun hingga 17 tahun. Contohnya mencakup berbagai perilaku seperti kekerasan, pencurian, kenakalan seksual, penyalahgunaan narkoba, perilaku berisiko hingga pelanggaran hukum. Penyebab kenakalan remaja berlaku yaitu remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri maupun internal atau eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Salah satunya ialah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat terseret perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Lalu faktor eksternal, contohnya seperti keluarga dan perceraian orang tua. Tidak ada anggota kelompok atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik juga menyebabkan kenakalan remaja. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang kenakalan remaja ialah kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, lingkungan pergaulan, keluarga, teman, dan diri sendiri yang membawa pergaulan buruk terhadap remaja yang menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut mempengaruhi diri atau orang di sekitar. Kenakalan remaja dapat diatasi dengan kerjasama antar pihak orang tua dan para pendidik. Orang tua dan para pendidik harus menyatukan pikiran, pemahaman, dan persepsi sehingga anak remaja tidak gampang dalam menghadapi cobaan kehidupan dan lepas dari masa kanak-kanak yang menyenangkan dengan nyaman. Selanjutnya yaitu permasalahan giptek. Di permasalahan giptek ini saya akan membahas mengenai kesenjangan pendidikan. Memberikan wadah terhadap anak bangsa untuk belajar guna mengembangkan keahlian merupakan upaya pemerintah dalam memajukan sumber daya manusia. Namun masih banyak provinsi miskin masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan, seperti Provinsi Papua Barat yang masyarakatnya masih digolongkan pendapatan rendah. Implementasi konsep Merdeka Belajar dan Merdeka Budaya mulai diterapkan, namun hambatan dalam pelaksanaan konsep ini perlu diperhatikan. Kesenjangan sistem pendidikan yang terlihat sekarang merupakan faktor yang nyata sebagai kendala dalam implementasi program ini. Lihat bagaimana perbedaan antara sistem pendidikan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak merata. Tenaga pendidik yang kurang cakap akan kebijakan dalam ketinggalan arus dalam era perubahan sistem pendidikan merupakan faktor kendala yang fatal dalam pengembangan Merdeka Belajar. Untuk dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan secara masif dan terstruktur di pelosok negeri ini akan dapat diterapkan secara maksimal. Permasalahan lain mengenai jauhnya jarak tempuh antara desa dengan sekolah. Belum lagi bagi pelajar yang berkeinginan melanjutkan sekolah SMA, di mana letak sekolah yang jauh berada di kota. Jadi transportasi memadai dan sarana jalan yang layak harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Lalu selanjutnya permasalahan politik. Permasalahan politik di sini saya akan membahas permasalahan mengenai pemilu. Di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi negara ini. Namun sayangnya hari pencoblosan selalu diwarnai dengan berbagai masalah.
salah satu persoalan pemilu di Indonesia, terutama saat mendekati hari pemilihan, adalah keterlambatan terbukanya TPS hingga implementasi terhadap pemilih. Keterlambatan ini menyebabkan pemilu harus menunggu lebih lama dari waktu yang seharusnya, membuat mereka merasa terganggu dan kehilangan semangat untuk menggunakan hak pilihnya. Permasalahan pemilu di Indonesia yang paling disoroti adalah banyak laporan tentang tekanan dan ancaman yang dialami oleh para pemilih, baik dari pihak yang tidak bertanggung jawab maupun dari peserta pemilu itu sendiri. Hal ini tentu saja mempengaruhi kebebasan pemilu untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak orang lain. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Nah, berikut ini sejumlah permasalahan pemilu yang di Indonesia baik secara umum maupun secara saat hari pencoblosan. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses informasi. Ketidaksetaraan dalam akses informasi dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman warga terhadap visi dan misi calon. Keterbatasan akses informasi yang merata di masyarakat dapat merugikan demokrasi. Oleh karena itu, media massa, media sosial, dan debat publik perlu dioptimalkan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan informasi secara adil dan merata. Yang kedua yaitu tingginya angka golput. Tingginya angka golput mencerminkan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik, minimnya pemahaman mengenai urgensi suara mereka, hingga ketidakpuasan terhadap pemilihan calon tersebut. Yang ketiga yaitu surat suara terbuka dan kurang. Surat suara terbuka dan kurang. Surat suara merupakan salah satu hal yang vital dalam jalannya pemilu, karena merupakan alat untuk memilih pemimpin negara. Surat suara yang tertukar dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilu tersebut. Selain itu, surat suara yang kurang juga dapat menggunakan kesalahan dalam pemilu tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari para pemilih dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mungkin yang itu saja dapat saya sampaikan. Nah, yang sudah sering nanya itu kalau bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Setia Nur Safin dengan NIM 2023143632. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI yang berhalangan hadir pada pertemuan kali ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi atau mengklasifikasi persoalan di bidang sosial, politik, dan iptek. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu bidang sosial. Di bidang sosial kali ini saya membahas tentang kekerasan domestik. Nah, kekerasan domestik tersebut adalah masalah serius yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Kekerasan domestik juga dikenal sebagai kekerasan rumah tangga, mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologis yang terjadi di lingkungan keluarga ataupun hubungan intim. Beberapa aspek penting dari kekerasan domestik tersebut adalah yang pertama ada fisik, yang kedua seksual, yang ketiga emosional atau psikologis, ekonomi, dan isolasi sosial. Nah, dampak dari kekerasan domestik ini memiliki dampak luas, termasuk fisik seperti luka dan cedera jangka panjang atau bahkan kematian. Yang kedua mental seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain. Yang ketiga sosial, kehilangan dukungan sosial terhadap masyarakat sekitar. Yang keempat ekonomi, kehilangan pekerjaan, pengangguran, dan ketergantungan finansial. Nah, upaya penanganan untuk mengatasi kekerasan domestik ada berbagai langkah yang diambil, yaitu dengan pendidikan dan kesadaran, perlindungan hukum, layanan dukungan, pelatihan aparat penegak hukum, dan advokasi kebijakan. Nah, yang kedua yaitu bidang politik, yaitu otoritarianisme. Nah, otoritarianisme merupakan dalam bidang politik merujuk pada pemerintahan atau sistem di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau satu entitas. Nah, seringkali tanpa mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai. Nah, ciri-ciri otoritarianisme yaitu seperti konsentrasi kekuasaan,
pengawasan ketat terhadap masyarakat, penindasan oposisi, pembebasan kebebasan sipil, penggunaan propaganda, tidak adanya pemilu yang bebas dan adil. Nah, dampak dari otoritarianisme yaitu adanya pelanggaran HAM, ketidakstabilan politik, stagnasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan erosi kepercayaan publik. Nah, upaya dalam menangani otoritarianisme yaitu memerlukan usaha koordinasi baik dalam negeri maupun di tingkat internasional, diantara dengan advokasi internasional, penguatan masyarakat sipil, edukasi dan kesadaran publik, reformasi institusi, teknologi informasi, dan kampanye non kekerasan. Nah, yang ketiga yaitu ada bidang iptek. Salah satunya itu kesenjangan inovasi dan akses ke teknologi yang berkelanjutan. Nah, kesenjangan inovasi dan akses terhadap teknologi berkelanjutan merupakan tantangan signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesenjangan dalam inovasi dan akses teknologi berkelanjutan. Yang pertama yaitu definisi teknologi berkelanjutan adalah teknologi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup teknologi energi terbarukan, pengelolaan sumber daya yang efisien, teknologi ramah lingkungan, dan inovasi yang mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu kesenjangan inovasi. Investasi tidak merata, akses terhadap sumber daya, dan kemitraan juga kolaborasi. Kesenjangan akses seperti infrastruktur kurang memadai, kemampuan finansial, regulasi kebijakan yang tidak mendukung, dan kurangnya pendidikan dan kesadaran. Nah, dampak dari kesenjangan tersebut yaitu diantaranya ada dampak ekonomi seperti pertumbuhan yang tidak merata dan ketidaksetaraan ekonomi. Ada juga sosial seperti kualitas hidup dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga yaitu lingkungan, perubahan iklim, kurangnya adopsi teknologi berkelanjutan. Upaya dalam mengatasi kesenjangan tersebut yaitu investasi dan pembiayaan seperti meningkatkan akses negara berkembang ke dana internasional untuk R&D dan implementasi teknologi berkelanjutan. Yang selanjutnya memberikan insentif seperti subsidi atau kredit pajak untuk adopsi teknologi hijau. Yang kedua yaitu kolaborasi kemitraan seperti memperkuat kerjasama internasional, mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi berkelanjutan. Ada juga pendidikan dan kesadaran seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi berkelanjutan di semua tingkat masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kampanye dan kesadaran. Ada juga kebijakan dan regulasi seperti mengembangkan kebijakan regulasi dan mendukung inovasi dan adopsi teknologi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada juga standar dan sertifikasi. Baiklah, itu saja mungkin pembahasan dari pendidikan Pancasila yang saya jelaskan. Dari yang belum Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi Agraini. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda cara menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat agar lebih mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia? Yang pertama yaitu bersikap kritis dan selektif. Kita harus bisa memilih mana teknologi yang benar-benar memberikan manfaat dan mana yang hanya menjadi tren sesaat. Yang kedua, mendorong inovasi dan berwawasan sosial. Fokuskan perkembangan teknologi untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, energi, agar teknologi benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, memperkuat literasi digital. Edukasi masyarakat agar melek teknologi dan bisa memanfaatkan secara bijak berbagai kesenjangan digital antara kelompok masyarakat. Yang keempat, memprioritaskan etika dan nilai kemanusiaan. Pastikan perkembangan teknologi tidak mengesampingkan aspek moral, keadilan, dan kesetaraan. Teknologi harus tetap tunduk pada kepentingan manusia. Yang kelima, melibatkan masyarakat
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Reni. Yang pertanyaannya, menurut Anda apa saja pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik? Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital seperti media sosial, aplikasi, dan sistem meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik. Teknologi memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam proses politik seperti voting online, konsultasi publik digital, dan kampanye. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi analitik data membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih informasi dan didasarkan pada fakta. Yang keempat, efisiensi administrasi publik. Digitalisasi proses administrasi pemerintahan meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan publik. Yang kelima, ancaman keamanan digital. Kenapa kekerasan seksual dapat terjadi di sekolah pada usia remaja? Kurangnya pengetahuan orang tua dan remaja dan informasi menjadi faktor utama untuk terjadinya kekerasan seksual pada remaja. Faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan sistem remaja tentang kekerasan seksual, pekerjaan orang tua, dan kepatuhan terhadap norma agama dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Utami. Pertanyaannya itu, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan kecenderungan remaja untuk melakukan kenakalan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, di mana tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melakukan kenakalan, tetapi tidak secara langsung. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi yaitu seperti lingkungan sosial, pengasuhan, dan nilai-nilai keluarga juga turut berperan dalam menentukan perilaku remaja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Derga Anugrah Putra. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendekatan hukum yang tepat dalam mengenai kasus kenakalan remaja. Pendekatan hukum dalam menangani kasus kenakalan remaja biasanya mencakup campuran pendekatan pencegahan, rehabilitas, dan hukuman yang profesional. Nah, ini bisa melibatkan program pendidikan, konseling, bimbingan, dan jika perlu tindakan hukum yang sesuai dengan tingkat keparahan perilaku remaja tersebut. Ini tujuannya untuk memperbaiki perilaku, mencegah kejadian serupa di masa depan, dan membimbing remaja menuju jalur yang lebih positif. Bagaimana dengan Salsa dan Derga? Terima kasih, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naura Dilia. Pertanyaannya itu, apa peran masyarakat dalam mengatasi kekerasan domestik? Nah, masyarakat memainkan peran penting dalam mengatasi kekerasan domestik. Nah, berikut adalah contoh dan cara di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi kekerasan domestik tersebut. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pendidikan, seperti kampanye kesadaran. Masyarakat dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan domestik, termasuk dampaknya dan bagaimana mencari bantuan. Yang kedua yaitu menyediakan dukungan dan bantuan seperti layanan konseling, menyediakan layanan konseling gratis atau terjangkau untuk korban kekerasan domestik serta anggota keluarga yang terkena dampak. Yang ketiga, mendorong pelaporan dan perlindungan seperti perlindungan hukum, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban dan menindak pelaku kekerasan. Yang keempat yaitu menggalang dukungan komunitas, advokasi dan kebijakan, mengubah norma budaya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Zilza Okaria dengan pertanyaan, bagaimana cara menanggulangi kekerasan domestik? Upaya penanganan atau cara menanggulangi kekerasan domestik yaitu, baiklah itu saja sesi tanya jawab dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1. Ketimpangan ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan, dan 4. Pekerjaan. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Distribusi pendapat atau ketimpangan dalam distribusi pendapat menyebabkan berbagai besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Akses terhadap sumber daya. Orang miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan peluang kerja. Yang kedua, pendidikan. Keterbatasan akses, seperti kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, menghambat kemampuan orang miskin untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Biaya pendidikan, seperti biaya pendidikan yang tinggi, membuat banyak keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Yang ketiga, kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan, seperti orang miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan termasuk perawatan preventif dan kualitatif. Gizi buruk, seperti kurangnya akses makanan bergizi mengakibatkan masalah kesehatan dan kronis, memperburuk kondisi kemiskinan. Yang keempat, pekerjaan. Banyak orang miskin terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah tanpa menjamin kerja dan perlindungan sosial. Selanjutnya, pengangguran. Tingkat pengangguran membuat banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun solusi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan utama tentang kemiskinan, yaitu 1. Peningkatan akses terhadap pendidikan, seperti pendidikan gratis dan berkualitas, beasiswa dan bantuan uang. Yang kedua, memperbaiki layanan kesehatan, seperti layanan kesehatan universal dan program gizi. Yang ketiga, peningkatan peluang kerja, pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha kecil. Yang selanjutnya, permasalahan tentang korupsi. Korupsi adalah permasalahan yang kompleks dan merusak berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Adapun beberapa permasalahan utama terkait korupsi dan beberapa solusi yang mungkin dapat diselesaikan, yaitu permasalahan utama tentang korupsi. 1. Ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan akses, seperti korupsi seringkali mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak adil, di mana hanya kelompok tertentu yang dapat keuntungan. Selanjutnya, marginalisasi kelompok rentan. Kelompok rentan seperti masyarakat miskin seringkali paling terdampak oleh korupsi karena mereka memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan publik. Yang kedua, menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi mengurangi efisien ekonomi yang menciptakan biaya tambahan dan mengurangi investasi asing dan domestik. Korupsi dapat menghambat persaingan yang sehat dengan memberikan keuntungan tidak adil kepada perubahan yang memberikan suap. Selanjutnya, yang ketiga, pelemahan institusi dan tata kelola. Korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga hukum. Sistem hukum yang korup tidak mampu menegakkan hukum dengan adil dan efektif, menyebabkan impunitas bagi pelaku korupsi. Selanjutnya, penghambatan pembangunan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali disalahgunakan. Korupsi seringkali menyebabkan pembangunan yang tidak merata, dengan daerah-daerah tertentu mendapatkan lebih banyak perhatian dan sumber daya dibandingkan daerah lain. Solusinya yaitu 1. Menegakkan hukum yang kuat, memastikan lembaga hukum dan peradilan bebas dari pengaruh politik dan dampak bertindak secara independen. Menerapkan hukum yang berat dan tegas terhadap pelaku korupsi untuk meningkatkan efek jerah. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam mengelola keuangan publik dengan melibatkan teknologi informasi untuk pemantauan. Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengawas yang efektif untuk mendekati dan mencegah korupsi. Selanjutnya, IPTEK, tentang permasalahan kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi. Kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang signifikan, baik dari sisi individu
organisasi maupun masyarakat luas. Permasalahan utama yaitu satu, keamanan data. Kurangnya pengawasan dan kesadaran dapat menyebabkan kecurian data pribadi atau sensitif oleh pihak yang berwenang. Individu dan organisasi yang tidak sadar akan pentingnya keamanan siber menjadi lebih rentan terhadap serangan seperti malware. Selanjutnya, privasi. Penggunaan teknologi tanpa kesadaran dan privasi dapat mengakibatkan pelanggaran privasi seperti penyebaran informasi yang pribadi tanpa izin. Aplikasi dan layanan mengumpulkan data penggunaan tanpa izin dapat menyalahgunakan informasi tersebut untuk tujuan komersial atau lainnya. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau hoax. Kurangnya kesadaran tentang penting. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari situ lagi Perkenalkan, saya Eja Kurnia dengan NIM 2023-143616. Di sini saya ingin bertanya kepada Sini Masalah terkait korupsi. Sejauh mana korupsi mempengaruhi kepercayaan investor asing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NIM 2023-143617. Saya ingin bertanya kepada Siti Nabila, apa saja manfaat dalam menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran? Terima kasih. Saya Bintang Madonna dengan NIM 2023-143637. Izin bertanya kepada Siti Marcella, jelaskan menurut Anda apa saja upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Tamarani, NIM 2023-143608. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya ingin membahas tentang persoalan-persoalan di bidang sosial, politik, dan iptek. Yang pertama yaitu persoalan dalam bidang sosial. Ada banyak sekali persoalan di bidang sosial. Yang akan saya bahas di sini adalah dampak dari tingkat pengangguran yang rendah. Yang pertama yaitu dampak dari tingkat pengangguran yang rendah ini bisa berdampak kepada kemiskinan. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, pendapatan keluarga menurun atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan yang ada di Indonesia ini cukup tinggi. Lalu yang kedua yaitu kesehatan mental dan fisik. Dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi, pengangguran berkepanjangan dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan yang berkepanjangan, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan karena ketidakmampuan finansial, ataupun stres karena melakukan kegiatan itu saja. Lalu yang ketiga yaitu kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran yang seringkali berhubungan dengan peningkatan tingkat kejahatan karena orang-orang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang ilegal. Bayangkan jika kita tidak ada pendapatan, tentu saja banyak sekali dorongan-dorongan untuk kita melakukan kejahatan, sehingga banyak sekali kejadian seperti begal ataupun pencopetan. Nah, solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi ini perlunya pelatihan dan pendidikan vokasional. Nah, menyediakan pendidikan keterampilan seperti pendidikan menjahit ataupun pendidikan yang lainnya untuk membuat keterampilan baru sehingga membuka lapangan kerja yang baru. Hal ini bisa mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu yaitu inisiatif kewirausahaan. Baik, dengan pendidikan yang tadi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan kewirausahaan seperti usaha kreatif, kita membuat anyaman sehingga kita dapat membuka peluang kewirausahaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Lalu reformasi kebijakan
kebijakan ketenagakerjaan, menciptakan kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, perlindungan hak pekerja, dan penciptaan lapangan kerja baru. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa dengan membukanya bidang kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja yang besar. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini membutuhkan berbagai kerjasama dalam berbagai bidang, serta kemampuan dari masyarakat yang ingin mengurangi tingkat pengangguran. Lalu yang masalah kedua yaitu masalah di bidang politik. Masalah di bidang politik, saya ingin membahas tentang masalah penanganan korupsi. Banyak sekali kasus korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita ini. Nah, masalahnya adalah penanganan yang kurang efektif sehingga mengapa menyebabkan tingkat korupsi kita ini semakin meningkat. Nah, penanganan yang bisa kita hal ini dikarenakan kekuatan politik dan interpretasi politik. Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan politik besar sehingga proses penegakan hukum seringkali terhambat oleh interpretasi politik. Lalu yang kedua yaitu kekuatan oligarki. Pengaruh oligarki dalam politik Indonesia memperkuat praktik korupsi karena para oligarki seringkali menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan proses hukum. Banyak sekali kasus-kasus yaitu perubahan undang-undang ataupun undang-undang yang bisa berkekuatan sehingga meringankan hukuman pada korupsi itu. Nah, dengan ringannya hukuman korupsi itu, maka semakin meningkat pula kasus korupsi yang ada di negara kita ini. Lalu yang kedua yaitu kelembagaan yang lemah. Lemahnya lembaga penegak hukum dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali menghambat upaya pemberantasan korupsi. Masalah seperti suap sudah tidak asing lagi dengan kita ini, sehingga meningkatkan kasus korupsi di negara kita ini. Nah, seperti ada pula contohnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun KPK telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, lembaga ini seringkali menghadapi tekanan politik dan upaya pelemahan melalui revisi undang-undang yang mengurangi identifikasinya, sehingga meningkat pula seperti memudahkan orang-orang untuk melakukan korupsi itu. Budaya mentalitas korupsi. Nah, mentalitas korupsi ini sudah seperti menjadi budaya karena di beberapa kalangan korupsi telah menjadi bagian budaya dan diterima sebagai praktik yang umum. Hal ini membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit karena adanya toleransi terhadap perilaku korup. Untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan melibatkan pembenahan kelembagaan, peningkatan transparansi, pendidikan anti korupsi, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan. Mengapa diperlukannya pendidikan anti korupsi? Dikarenakan kita adalah generasi bangsa, sehingga dengan dididik anti korupsi kita tidak lagi berpikir di saat kita menjabat untuk berkorupsi. Itulah perlunya kita melakukan pendidikan anti korupsi. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan dalam iptek. Saya akan membahas tentang kurangnya sumber daya manusia yang mahir menggunakan teknologi adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak organisasi dan negara. Banyak sekali dari kita saking berkembangnya teknologi, namun banyak sekali yang gaptek teknologi atau ketinggalan dalam teknologi. Nah, penyebabnya ini dikarenakan pendidikan yang kurang memadai. Kurikulum pendidikan yang belum integrasikan teknologi dengan baik, keterbatasan aspek pendidikan teknologi di daerah terpencil. Nah, teman-teman, banyak sekali daerah-daerah terpencil yang belum memadai teknologinya, sehingga para siswa kurang menguasai teknologi yang ada. Hal ini pula menyebabkan banyak sekali warga di Indonesia ini gagap teknologi. Lalu yang kedua yaitu pelatihan yang tidak cukup. Kurangnya program pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi karyawan serta minimnya pelatihan berkelanjutan yang mengikuti perkembangan teknologi baru. Hal ini pula menyebabkan kita menjadi SDM yang rendah dalam mengaplikasikan teknologi yang ada. Bayangkan teknologi berkembang semakin pesat, namun kita
sehingga menyebabkan kita gagap teknologi. Kesenjangan digital, ketimpangan akses dan keterampilan teknologi antara wilayah. Terima kasih Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Bunga dengan nomor NIM 2223 143615. Izin bertanya mengenai pengangguran. Pengangguran juga terkait dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan narkoba. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak psikologis dan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Terima kasih Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikutahkan dengan NIM 2343. Jadi saya akan bertanya tentang tingkat pengangguran. Mengapa tingkat pengangguran mengalami kenaikan? Terima kasih Dina. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan berikan saya sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pemerintah. Pertanyaannya, jelaskan menurut Anda apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ada beberapa upaya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Yaitu 1. Melaksanakan program Pengangguran. sosial seperti bantuan tunai langsung atau bantuan sembako. Penanganan 2. korupsi, Meningkatkan akses pendidikan dengan memberikan beasiswa dan layak kurangnya SDM. beasiswa dan layanan pendidikan gratis. Yang ketiga, memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dengan dukungan untuk UMKM dan sektor pertanian. Yang keempat, melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan membangun infrastruktur dasar. Yang kelima, menerapkan kebijakan kesejahteraan dan terlindungi sosial dan inklusif. Yang keenam, memperkuat penegakan hukum untuk membatasi korupsi. Yang ketujuh, mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya pertanyaan dari Dina. Apa saja manfaat dalam menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran? Yaitu 1. Peran teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran. 4. Menyediakan variasi media pembelajaran. 5. Memudahkan pendidikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, memudahkan pendidikan dalam menyebarkan informasi. 7. Membantu orang tua dalam menyiapkan dana pendidikan. Dina. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Enjam Dunia. Pertanyaannya, sejauh mana korupsi mempengaruhi kepercayaan investor asing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan investor asing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama, korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Investor asing mencari kepastian hukum dan keadilan dalam berbisnis, namun korupsi menghasilkan regulasi yang berubah-ubah, pemberian izin yang tidak konsisten, dan praktik bisnis yang tidak transparan. Yang kedua, korupsi mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan ekonomi secara keseluruhan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia seringkali disalahgunakan atau disedot oleh pihak korupsi. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi produktivitas, penghambatan inovasi, dan merusak daya saing negara di pasar global. Dengan demikian, korupsi tidak hanya menghancurkan kepercayaan investor asing, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
kencang. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Say hi, say hi. Say hi, say hi, say hi. Maksud aku nyuruh dia keliling. Aku keliling. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Agam Aulia. Pertanyaan, bagaimana pengangguran berdampak pada stabilitas sosial dan politik suatu negara? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pengangguran dapat berakibat pada stabilitas ketidakpuasan sosial. Nah, ketidakpuasan sosial ini disebabkan karenanya frustasi atau merasa tidak puas dengan keadaan dia mengapa dia menjadi pengangguran, sehingga mengakibatkan bisa saja warga-warga yang tadinya pengangguran tadi merasa frustasi lalu melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi inilah yang menyebabkan ketidakstabilan politik, sehingga pengangguran perlu diatasi dengan cepat. Lalu yang kedua yaitu dalam sosial meningkatnya tingkat kemiskinan. Pengangguran yang meluas dapat meningkatkan tingkat kemiskinan, kurangnya pekerjaan ataupun ladang penghasilan, sehingga membuat orang menjadi miskin lalu menyebabkan ketimpangan sosial. Hal inilah tadi dapat mempengaruhi pula dalam sistem politik, karena dalam sistem pemerintahan, karena bisa jadi orang-orang yang tadinya pengangguran ataupun mengalami kemiskinan menjadi tidak percaya pada sistem pemerintahan, sehingga hal inilah dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Apakah saudari Abel mengerti? Terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Pakukahan yang bertanya, mengapa tingkat pengangguran mengalami kenaikan dan penurunan? Nah, kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran ini bisa dipengaruhi dalam berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, saat ekonomi tumbuh besar, perusahaan pasti akan mencari banyak pekerja sehingga berkurangnya tingkat pengangguran. Namun, saat ekonomi melambat, maka banyak sekali perusahaan melakukan PHK, sehingga banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Nah, ada pula kebijakan pemerintah. Jika kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, misalnya stimulus fiskal dapat mendorong permintaan agregat menciptakan lapangan kerja. Nah, jika pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja ataupun menciptakan tempat untuk mengembangkan keterampilan, akan banyak sekali berkurangnya tingkat pengangguran kita. Namun, jika pemerintah tidak melakukan kebijakan seperti memperluas lapangan kerja ataupun meningkatkan keterampilan untuk masyarakat, maka makin meningkat pula pengangguran di negara kita ini. Lalu bencana alam pun bisa menjadi tingkat pengangguran pada kita, karena banyak sekali rusaknya tempat pekerja ataupun lapangan untuk orang-orang bekerja, sehingga meningkatnya pengangguran.
semakin aman, semakin negara kita terhindar dari bencana alam, maka semakin berkurang pula pengangguran yang ada. Apakah saudari Gina mengerti? Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Pita Bunga yang bertanya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak psikologis dan membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, perlunya kebijakan sosial dan dukungan finansial seperti membuka lapangan pekerjaan ataupun peningkatan keterampilan sehingga itu dapat mengurangi sehingga orang-orang yang tadi menganggur mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang lain dikarenakan keterampilan mereka memiliki keterampilan seperti misalnya Pita pintar menjahit. Jika Pita tidak bekerja lagi sebagai seorang buruh, maka Pita bisa lagi membuka pekerjaan sebagai seorang penjahit. Nah, itulah tadi dengan adanya kebijakan sosial ataupun dukungan dari masyarakat yang lain, dukungan dari pemerintah yang peduli, maka tingkatan pengangguran ataupun stres depresi akan berkurang. Lalu ya seperti saya tadi bilang tadi, pemberdayaan komunitas. Dengan adanya pemberdayaan komunitas seperti pelatihan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Lalu kesadaran dan pendidikan masyarakat. Jika kita memiliki kesadaran dan pendidikan, maka kita bisa mengurangi tingkat pengangguran. Dan perlunya bimbingan konseling juga untuk mengurangi tingkat dampak stres dari pengangguran itu. Biasanya stres itu dapat dialami oleh orang yang berpengangguran lebih lama ataupun pada remaja-remaja yang sudah merasakan pengangguran. Sehingga butuhnya konseling dan kesehatan mental dari pemerintah. Ini contohnya. Apakah saudari Pita mengerti? Baiklah. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.